Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Lingga Faradisa atau yang biasa dikenal Farah dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang literasi gender dan kaitannya dengan kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu masih awam tentang gender dan jenis kelamin. Padahal jika kita lihat keduanya itu sangatlah berbeda. Karena pertama, gender itu ialah suatu sifat yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan jenis kelamin itu atau seks yaitu penanda beda antara laki-laki dan perempuan. Kayak misalnya laki-laki memiliki jakun, perempuan tidak. Laki-laki tidak bisa mengasihi, perempuan bisa. Untuk pembahasan berikutnya ada masalah gender di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Arya Ikhwan Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arya Ikhwan Setiadi. Saya akan baca bagian-bagian pentingnya. Masalah gender di Indonesia pernah mengalami perkembangan isu perempuan yang cukup progresif di awal tahun 2000. Di awal tahun 2000 nih semua ya. Dalam konteks ekonomi, perempuan hanya dominan dalam level day-to-day labor atau yang disebut tenaga kerja harian, dan bukan pada posisi top manajerial atau pengambil keputusan gitu, dan bukan pada posisi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan, kini telah semakin banyak perempuan yang sadar pendidikan, namun tidak sedikit juga angka buta huruf, terutama perempuan yang di wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal di Indonesia. Buta huruf atau rasa arah menghingga pada bagian besar perempuan lanjut usia lanjut, namun masih mampu berkarya dan bekerja. Populasi perempuan yang mengenyam pendidikan pun lebih banyak dari laki-laki. Namun, misalnya jumlah siswa perempuan di bangku sekolah dasar hingga menengah atas itu tidak dapat menjamin bahwa keadilan gender telah berhasil semua. Dapat membiarkan anak dapat berkreasi dengan imajinasinya sembari menikmati kehangatan dari seorang ibu yang sebenarnya sedang mengedukasi anak tersebut. Nah, sejatinya pemerintah telah merespon baik beberapa hal terhadap perempuan, dimulai dari adanya kajian anggaran terhadap responsif gender. Begitupun ditegaskannya secara umum pemerintah belum memenuhi hak-hak perempuan karena pun hak perempuan masih melekat pada adanya budaya patriarki ataupun wujudnya masih berupa status quo. Dan baik, untuk jenis dan peran gender akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sari Laraswati. Untuk selanjutnya dipersilakan. Masyarakat belum mengetahui apa sih jenis-jenis gender itu. Nah, ada 4 jenis gender. Yang pertama, buta gender atau unisex adalah tidak dimilikinya pemahaman bahwa gender merupakan penentu pilihan hidup kita yang esensial yang tersedia di dalam masyarakat. Contohnya, seseorang yang percaya bahwa diskriminasi dan penindasan yang dialami oleh perempuan adalah suatu dongeng belaka, maka orang tersebut dapat dikatakan orang yang buta gender. Yang kedua, neutral gender atau non-biner adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya secara eksklusif sebagai laki-laki ataupun perempuan. Contohnya toilet umum unisex. Yang ketiga, bias gender adalah suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan diskriminasi gender. Contohnya, pandangan atau sikap yang terlibat di dalam gagasan-gagasan bahwa laki-laki itu lebih kompeten, lebih mampu, lebih superior daripada perempuan. Yang keempat, responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya penghapusan hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender. Nah, tadi ada tuh mengenai
kesetaraan gender. Jadi apa sih kesetaraan gender itu? Jadi kesetaraan gender itu adalah merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak atau kewajiban. Apa sih contoh kesetaraan gender itu? Yaitu kesetaraan gender di lingkungan rumah, upaya untuk yang sama, dan nol toleransi untuk pelecehan seksual. Untuk pembahasan pelecehan seksual akan dilanjutkan oleh Zulfikar Tegasali. Pemahaman kekerasan seksual itu, kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dan pihak yang sama. Pelecehan seksual bisa terwujud kapan saja, terjadinya dari anak sampai ke orang dewasa. Kekerasan seksual ada 3 jenis, yaitu pelecehan seksual fisik, non-fisik, berbasis elektronik. Ada macam-macam bentuk kekerasan seksual, berupa siulan, suara kecupan, komentar seksual mengenai tubuh lingkungan orang yang lainnya, ajakan seksual, isyarat seksual, sentuhan seksual, lelucon kotor seksual. Ada 2 dampak pelecehan seksual terhadap korban. Yang pertama, dampak jangka pendek, kedua jangka panjang. Yang jangka pendek merasa tidak nyaman, merasa direndahkan dan merasa marah. Yang jangka panjangnya misalkan trauma dan terganggunya psikis. Penanganannya pelecehan seksual, pertama pendampingan berupa konseling, bantuan hukum, advokat, pelayanan kesehatan. Yang kedua perlindungan berupa jaminan keberlanjutan dan penyediaan rumah dan korban atau sanksi bebas dan ancaman berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Indri Frahesta Ulansari. Pengenaan sanksi admin diantaranya ada ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, tidak mengesampingkan peraturan lain. Adapun pemulihan korban melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama. Yang kedua, organisasi pendampingan korban. Yang ketiga, tidak mengurangi hak pembelajaran atau kepegawaian. Nah, pentingnya memahami kesetaraan gender demi mencegah kekerasan seksual. Yang pertama itu pelatihan gender. Dalam pelatihan gender equality dan social inclusion atau GESI, spesialis Yayasan Plan Internasional Indonesia mengajak para masyarakat untuk sama-sama mengidentifikasi masalah itu, mulai dengan memahami nama-nama sosial yang membentuk stereotip. Yang kedua, menciptakan agen perubahan. Pentingnya penguatan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan lewat pelatihan karya kreatif. Dalam program kreatif skill training, masyarakat dapat memilih 1 dari 3 pilihan pelatihan, yakni penulisan esai, membuat podcast, atau video pendek. Baik, terakhir saya akan menjelaskan data survei kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Menurut Catahu 2022 atau catatan tahunan, mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, Lembaga Layanan, dan Badilak berkumpul sebanyak 338,400,96 kasus kekerasan berbasis gender atau KBG terhadap perempuan, dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 3.838 kasus dan lembaga layanan sebanyak 7.029 kasus dan Badilak sebanyak. Itu menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan, yaitu sebanyak 338,496 kasus pada tahun 2021 dari 226,62 kasus pada tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi di Badilak sebesar 52%.
yaitu sebesar 327,669 kasus dari 215 kasus dari 215,694 pada tahun 2020. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80% dari 2.134 kasus pada tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data Badilak sebesar 52%, yaitu sebesar 327,669 kasus dari 215,694 pada tahun 2020. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80% dari 2.134 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi COVID-19. Sistem pendokumentasian kasus yang belum juga memadai dan juga terbatasnya sumber daya. Mungkin segitu aja penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.